Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan lembar kerja proyek kewarganegaraan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ridho Wicaksono dengan NIM B100240257 dari Prodi Manajemen kelas D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, langsung saja. Tabel LKPWN 1, identifikasi masalah. Maraknya kendaraan odol atau yang disebut over dimension overloading di jalur distribusi wilayah Sragen menyebabkan kerusakan jalan, kemacetan, meningkatnya resiko kecelakaan, dan ketidakefisien sistem logistik nasional. Fenomena ini juga menimbulkan ketidakadilan dalam persaingan usaha dan membebani APBN karena pembiayaan infrastruktur menjadi lebih tinggi. 2. Topik yang dipilih. Penanganan truk odol sebagai upaya mewujudkan distribusi ekonomi yang tertib dan berkeadilan. 3. Relevansi topik dengan program studi manajemen. Manajemen logistik dan distribusi, odol mengganggu efisien rantai pasok, menyebabkan keterlambatan dan meningkatkan biaya logistik. Manajemen resiko, odol menciptakan resiko hukum, kerusakan barang, dan kecelakaan yang semua harus dikelola secara profesional oleh operasional, manajer operasional. 3. Etika bisnis dan tata kelola perusahaan. Praktik odol melanggar aturan dan prinsip keadilan dalam persaingan usaha. 4. Ekonomi makro dan kebijakan publik. Mahasiswa manajemen juga perlu memahami bagaimana biaya infrastruktur akibat odol mempengaruhi APBN dan pertumbuhan ekonomi daerah. Nomor 4. Relevansi topik dengan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, ketaatan hukum sebagai warga negara. Odol adalah pelanggaran nyata terhadap peraturan transportasi nasional. Yang kedua, tanggung jawab sosial. Warga negara harus aktif mendukung distribusi barang yang aman dan legal. 4. Keadilan sosial dan kepentingan umum. Odol hanya menguntungkan sebagian pihak, tetapi merugikan masyarakat luas. Keempat, partisipasi publik. Masyarakat perlu mendorong regulasi dan penindakan tegas terhadap kendaraan odol demi kepentingan bersama. Nomor 5, jenis produk. Yang pertama, produk media. Video edukatif atau kampanye digital berjudul Stop Odol demi ekonomi yang adil dan infrastruktur yang aman. 2. Produk pendidikan. Infografis digital tentang dampak odol terhadap biaya logistik, infrastruktur, dan ketidakadilan persaingan usaha. Oke, selanjutnya tabel LKPWN 2. Nomor 1, buku Manajemen Logistik dan Distribusi tahun 2021 menjelaskan pentingnya distribusi barang yang efisien dan patuh aturan dalam sistem logistik serta konsekuensi bisnis dari pelanggaran seperti odol. Kedua, artikel 1. Dampak kendaraan odol terhadap infrastruktur jalan nasional di Indonesia, yakni membahas hubungan antara kendaraan odol dan kerusakan jalan nasional, serta membebani biaya pemeliharaan negara. Kedua, implementasi penegakan hukum terhadap kendaraan overdimension dan overloading odol. Menjelaskan tantangan dalam penegakan hukum terhadap pelaku odol dan evaluasi kebijakan zero odol. Ketiga, media cetak. Radar Solo edisi Februari 2024 memberitakan keluhan warga dan pengusaha terkait dampak truk odol di jalur Sragen sampai Ngawi, termasuk peran Dishub dan kepolisian. 4. Media online. Kompas.com. Kendaraan odol masih marak meski dilarang. 2023. Menjelaskan tantangan regulasi dan penindakan odol di berbagai daerah. Kelima, peraturan perundang-undangan. Nomor 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Kedua, Permen Hub Nomor 60 Tahun 2019 tentang penindakan odol. 3. Program Zero Odol 2025 dari Kementerian Perhubungan. Kita lanjut di tabel LKPBN 3. 1. Langkah 1. Melakukan kegiatan observasi lapangan. Observasi dilakukan di jalur utama Sragen sampai Karanganyar, di mana sering ditemukan kendaraan odol.
wawancara dengan pengendara dan warga, menunjukkan kekhawatiran terhadap kerusakan jalan dan keselamatan 100%. Langkah kedua, menentukan topik atau tema. Topik dipilih setelah melihat dampak nyata odol terhadap infrastruktur, distribusi barang, dan biaya ekonomi 100%. Langkah 3, menentukan relevasi tema atau topik dengan bidang studi dan mata kuliah kewarganegaraan. Relevansi ekonomi, manajemen, distribusi, resiko, dan etika bisnis. Relevansi kewarganegaraan, peran warga dalam menjaga keselamatan dan infrastruktur publik 100%. Langkah keempat, menentukan jenis produk. Produk berupa video kampanye digital berdurasi kurang lebih 3 menit yang berisi fakta odol, animasi truk odol, dan ajakan stop odol demi ekonomi yang adil dan infrastruktur yang aman 100%. Langkah kelima, mencari referensi yang sesuai dengan tema atau topik. Referensi dikumpulkan dari buku logistik, artikel, berita lokal, peraturan Kemenhub, dan data dari situs resmi 100%. Langkah keenam, membuat produk berupa poster. Video dibuat menggunakan Canva atau CapCut, berisi 1. Ilustrasi truk odol, 2. Narasi bahaya odol, 3. Grafik biaya ekonomi, 4. Dan ajakan partisipatif dari mahasiswa 100%. Sekarang yang terakhir, lembar refleksi proyek warga negara. Tabel refleksi proyek warga negara. Di nomor 1, relevansi dengan mata kuliah kewarganegaraan. Isu odol menyangkut kepatuhan hukum dan tanggung jawab warga negara dalam menjaga keselamatan dan ketertiban umum. Kedua, relevansi dengan program studi manajemen berkaitan dengan mahasiswa logistik, resiko, dan etika bisnis. Mahasiswa diajak berpikir kritis soal dampak praktik distribusi yang melanggar hukum. Nomor 3, muatan nilai-nilai Pancasila pada produk. Sila kedua, menghindari pelanggaran seperti odol adalah wujud penghormatan terhadap kemanusiaan dan keselamatan sesama pengguna jalan. Sila ketiga, menjaga infrastruktur bersama mencerminkan semangat persatuan dan kepentingan nasional. Sila keempat, partisipasi aktif masyarakat dan mahasiswa dalam mengawasi praktik transportasi yang melanggar aturan adalah bentuk musyawarah untuk kepentingan bersama. Sila kelima, odol menciptakan ketimpangan distribusi dan persaingan usaha tidak sehat. Menegakkan aturan odol mendukung keadilan sosial bagi seluruh masyarakat. Nomor 4, manfaat yang diperoleh. Pembahasan tentang distribusi yang adil, hukum transportasi, serta keterampilan analis dan kampanye digital. 5. Kekurangan dan kelebihan produk yang dihasilkan. Kelebihan, edukatif dan mudah disebarkan. Kekurangan, dampak terbatas jika tidak dipromosikan lebih luas. Nomor 6. Saran untuk tugas proyek warga negara. Libatkan pihak terkait dan perluas jangkauan lewat media sosial atau poster fisik untuk meningkatkan dampak. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.